Halo Tribuners, kembali bertemu dalam program spesial Sang Pemimpin yang disiarkan secara live di fanpage Facebook Tribun Manado. Saya Khairuman, hari ini tidak seperti biasa. Saya berada di kediaman bakal calon Wakil Wali Kota Tomohon, Bapak Weni Lumentut. Kota Tomohon pada tanggal 9 Desember mendatang bakal mengukir sejarah baru melalui pesta demokrasi daerah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan satu di antara figur yang akan bertarung di Kota Tomohon adalah politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Weni Lumentut. Kita tahu semua, Kota Tomohon memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Daerahnya yang berbukit, daerahnya yang gunung, daerahnya yang sejuk, menyimpan banyak potensi. Tak heran, Kota Tomohon selain dikenal sebagai kota religius, kota pendidikan, juga sangat melekat dengan sebutan kota bunga. Itulah satu di antara topik bincang-bincang secara eksklusif bersama bakal calon Wakil Wali Kota Tomohon, Bapak Weni Lumentut, selama 1 jam ke depan dalam program spesial Sang Pemimpin. Mari kita ikuti perbincangan kami. Permisi Pak. Ya. Pak Weni Lumentut, permisi. Bisa bincang-bincang kita Pak? Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Sini, Siap. sini. Iya. Iya. Sudah memulai aktivitas Pak? Ya, biasa dari pagi itu selalu melayani para orang-orang yang dekat berhubungan dengan saya maupun konstituen saya yang datang. Oh gitu, terima kasih. Ya. Mohon maaf kami mengganggu aktivitas Bapak. Tidak masalah. Pasti sibuk sekali ini, baru menyelesaikan kelengkapan dokumen pencalonan segala tentunya. Memang kondisi 2 minggu terakhir itu sangat repot, antara lain menyiapkan persyaratan pencalonan. Setelah itu diikuti lagi dengan pemeriksaan kesehatan seminggu secara maraton. Setelah itu lagi diikuti dengan sekolah partai lagi. Waduh, luar biasa. Luar biasa padatnya. Makanya Jadi kadangkala memang waktu itu terasa sangat berarti. Semua serba terisi sampai tengah malam. Iya. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Kami ingin bincang-bincang terkait persiapan Bapak pencalonan di Kota Tomohon. Pak Weni, Ya. Bapak ini kan politisi dari Partai Gerindra. Ya. Dan sekarang semua tahu Bapak duet dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Dalam hal ini Pak Karol Senduk. Sejak awal banyak yang tidak menduga, banyak yang tidak percaya kalau PDIP bakal menggandeng Gerindra. Ya. Mungkin bisa dijelaskan cerita gimana perjalanan komunikasi sehingga akhirnya bisa duet bersama untuk menuju Tomohon, Pak. Jadi begini, PDIP dan Gerindra itu kami hanya berpatokan sesuai komitmen Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra bahwa koalisi nasional itu kurang lebih 80 sampai 90% untuk PDIP dan Gerindra seluruh Indonesia. Ya, kami hanya bisa menjalankan tugas itu di daerah sebagai anak buah. Okay? Kebetulan Tomohon Minahasa adalah daerah pemilihan saya sebagai legislatif. Ya, kami juga kebetulan sehari-hari semua partai, semua pimpinan partai kami berteman dan kami sangat dekat. Tetapi dalam berpartai kita harus santun dan elok. Kalau sekali kita bilang iya, ya jangan lagi kita bilang iya ke orang lain. Ya toh? Iya. Komitmen. Kebetulan ya. yang pertama menanyakan adalah Pak Oli, Ketua PDIP. Setelah itu saya menyatakan siap mendampingi PDIP dalam rangka pilkada di Kota Tomohon. Memang saya harus akui, setelah itu banyak juga yang menawarkan untuk bergabung. Tadi saya bilang saya orang sekali bicara, saya tidak mau berpolitik, tidak santun. Saya tetap orang berteman, tapi
orang bisa bersaing di lain kesempatan, tapi orang tetap berteman. Jadi itu yang saya lakukan. Saya mau dalam segala hal itu seseorang itu harus punya integritas dan komitmen agar supaya semua bisa dipegang. Itu yang saya itu Betul. aminkan dengan permintaan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut. Saya menyatakan siap untuk Kota Tomohon. Oh gitu. Artinya yang meminang lebih dulu adalah Pak Oli dalam hal ini PDI Perjuangan, Pak ya. Ya, mungkin karena pertemanan atau pertimbangan apa saja nanti tolong tanya ke beliau. Saya tidak tahu. Yang jelas saya di dalam berpolitik selalu mengedepankan tugas sebagai pengabdian kepada masyarakat. Betul. Saat meminang Pak Weni, Pak Oli tidak pernah menyampaikan apa alasan. Kenapa kok saya atau seperti apa? Ya mungkin berangkat dari track record saya di DPR, beliau bisa lihat dan lain-lain ya. Mungkin itu saya rasa banyak orang baik di mata Pak Oli, tapi mungkin baru kita yang diberi kesempatan. Yang lain mungkin nanti kesempatan yang berikut, kira-kira begitu. Oke. Setelah komunikasi dengan Pak Oli, apa yang dilakukan oleh Pak Weni? Atau menyampaikan kepada Pak Prabowo atau seperti apa? Tidak, saya tidak menyampaikan ke Pak Prabowo. Saya menurut saja kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, tapi saya tetap beraktivitas seperti biasa. Oh gitu. Tidak ada yang spesial, walaupun Pak Oli sudah bilang siap untuk Tomohon. Saya tetap menjalankan tugas seperti biasa sebagai anggota Dewan sebelum ada penetapan. Ya, masyarakat yang menilai. Semua yang saya lakukan juga untuk kegiatan kemasyarakatan. Tidak ada hal yang luar biasa, biasa-biasa saja. Oh gitu. Ya. Setelah dipinang oleh Pak Oli, sempat apa tidak Pak ini terjadi tarik menarik? Pak Weni mending dengan siapa atau Pak Karol dengan siapa? Sempat nggak seperti itu petanya? Kalau bagi saya tidak ada hal itu. Karena apa? Saya sangat mengerti dan sangat memaklumi. Keputusan Pak Oli itu selalu sudah dikaji dalam banyak aspek. Ya toh? Iya. Sangat tidak mungkin tidak ada pertimbangan. Dan bagi saya, apa yang sudah diputuskan saya aminkan. Oh gitu. Gitu. Karena sesuatu hal yang baik pasti didambakan oleh pengambil keputusan. Tentu dengan banyak faktor yang dipertimbangkan. Betul. Paling tidak Pak Oli memilih Pak Weni bukan tanpa dasar tentunya seperti itu Pak ya. Ya. Pasti ada pertimbangan. Betul. Kan? Dan yang lebih tahu orang yang mengambil keputusan bukan saya. Kira-kira begitu toh. Kalau karena diri saya bukan saya yang menilai, orang lain yang menilai. Itu kan selalu betul. Pak Weni, kemarin itu kan cukup lama nih keluarnya SK, khususnya dari PDI Perjuangan. Apakah itu bagian dari dinamika politik di internal PDI ataupun memang ada dinamika dengan Gerindra atau apa kira-kira? Ya paling pertama itu koalisi permanen dari pusat ke daerah. Gerindra mendampingi PDIP. Ya kami harus tunduk kepada keputusan Dewan Pembina Partai Gerindra. Oke? Kalau di dalam Partai PDI Perjuangan saya tidak mencampuri. Saya selalu hanya menyampaikan mau dipakai saya oke, tidak juga tidak apa-apa. Saya tidak mengejar jabatan itu saja. Karena saya lahir dan terbentuk dengan mandiri. Jadi kalaupun kalian pakai saya siap, tidak pakai tidak ada masalah, kita semua tetap berteman. Karena saya terbiasa dengan selalu tidak mengejar jabatan. Iya. Bekerja memang untuk rakyat secara tulus. Kalau memang diperlukan untuk rakyat, saya siap. Kalau tidak diperlukan juga, saya aminkan. Tidak ada masalah buat saya. Iya. Ya? Betul. Tapi beberapa kali orang dekat Pak Prabowo, dalam hal ini Menteri Pak Edi Prabowo kan datang ke Sulut dengan tegas mengatakan Gerindra mendukung PDI Perjuangan. Nah, apakah ini juga rangkaian koalisi di beberapa daerah ini termasuk di Tomohon? Ya, memang ini semua rangkaian dari keputusan Dewan Pembina Partai Gerindra Pak Prabowo. Dari seluruh Indonesia mungkin cuma 10% yang tidak duet karena apa? Banyak hal faktor yang mempengaruhi. Tapi lebih banyak 90% itu kebijakan
koalisi permanen secara nasional. Itu yang dilakukan. Oh gitu. Ketika Pak Edi Prabowo datang ke Sulut, apakah sempat menyampaikan hal itu dengan Pak Weni? Saya tidak pernah menyampaikan itu. Saya selalu cuma dalam berpolitik tidak mengejar-ngejar target. Selalu menerima apa adanya. Seperti saya pada saat dikasih ketua DPD Gerindra, saya terima. Diganti orang lain juga saya terima. Tidak ada yang merasa. Kalaupun saya sudah pada saat saya sebagai ketua DPD Gerindra, sudah saya lakukan hal terbaik. Satu ketika saya diganti orang lain, ya saya harus maklumi. Itulah dinamika di Partai Gerindra tanpa musyawarah daerah. Saya aminkan, mungkin ada orang lain yang lebih baik dari saya, why not, silakan. Betul, Ya, betul. Iya Pak. Karena dalam politik bagi saya selalu berprinsip tidak mau mengejar-ngejar sesuatu. Kalau mau datang dengan sendirinya. Ya, gitu. Ya toh? Betul. Kira-kira begitu. Kalau dari Pak Edi Prabowo sendiri pernah menyampaikan hal itu apa tidak dengan Pak Weni? Saya tidak pernah bicara langsung soal politik dengan Pak Edi Prabowo, tapi dalam hal-hal kegiatan lain selalu ketemu. Oh gitu. Iya. Mengunjungi tempat duka atau kemana-kemana. Tapi kalau ngomong soal politik saya tidak mau. Tidak ya. Ya. Ketika Pak Oli menyampaikan atau meminang Pak Weni sebagai bakal calon wakil wali kota Tomohon, apa ya saat itu yang Pak Weni rasakan? Biasa-biasa saja. Oh gitu. Saya bukan mau bilang sombong. Pak Oli menugaskan sebagai wakil wali kota itu bagi saya itu bukan kelas saya. Ya. Tapi saya aminkan. Itu sekedar tahu. Tapi Pak Oli suruh pun saya pergi calon hukum tua, saya ikuti. Karena saya pikir ini satu hal yang baik. Karena kalau Pak Oli tugaskan saya di Tomohon, berarti Pak Oli menginginkan satu perubahan di kota Tomohon dalam rangka sinergitas pemerintah kota dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat kota Tomohon. Betul. Itu saja yang dan itu harus didambakan dilaksanakan oleh ya? Pak Oli. Karena seperti kita tahu bersama, kalau semua sejalan, yang sejahtera itu masyarakat, yang enak masyarakat. Aspirasi yang mereka semua dapat gampang orang akomodir. Iya. Banyak sektor-sektor yang merupakan kebijakan dan yang baik buat masyarakat, tapi karena tidak cun semua ini mengalami keterlambatan dan mungkin tidak jalan. Betul. Dan masyarakat yang menerima dampaknya juga. Iya, ambil contoh itu jalan Tomohon Manado. Sudah sekian tahun kami anggarkan untuk pelebaran, tapi tidak dibebaskan oleh pemerintah kabupaten kota. Iya. Yang salah siapa? Nah, itu selalu yang saya turun ke lapangan ditanya. Nah, kalau ini bersinergi, yang menguntungkan masyarakat juga. Dengan terbukanya akses jalan, tidak akan membuat ekonomi biaya tinggi. Semua serba murah. Iya. Akibat semua serba murah, maka harga pokok segala macam urusan di dalam dunia bisnis akan jadi murah dan margin akan bertambah yang untuk masyarakat. Masyarakat juga yang Nah, untung. kira-kira begitu. Iya. Pak Weni ini kan dikenal sebagai politisi yang low profil, sangat sederhana. Apakah memang itu ajaran dari partai Bapak Bernaung atau memang sejak awal memang seperti itu Pak Weni itu? Saya rasa ini kalau mau bilang ajaran dari partai juga oke, tapi lebih banyak melekat dari diri saya sendiri sejak dulu. Sejak dulu ya? Ya, karena saya terbentuk dari tidak ada menjadi ada. Oke? Oleh sebab itu dalam beberapa tindakan saya selalu mengatakan kalau saya ada sumbangan. Saya memberi bukan karena saya berkelebihan, tetapi saya pernah merasakan bagaimana jadi orang susah. Yang penting apa yang saya berikan itu ikhlas, tidak mempengaruhi posisi saya. Iya. Saya itu unik Pak. Saya bukan bilang sombong, mungkin dari sedikit orang saja. Dari kaki 5 sampai pejabat tinggi saya berteman. Bahkan kalau ada kaki 1000 pun tamu batamanga. Kira-kira begitu. Betul. Tapi satu prinsip saya, tolong dicatat baik-baik. Saya tidak mau berteman dengan orang yang kaki gatal dan tidak ada kerja. Orang kaki gatal dan tidak ada kerja. Kalau di bahasa Manado bilang tidak ada hamba. Pulang rumah kok urus di rumah. Iya. Supaya hidup ada berguna sedikit. Orang simpel-simpel saja. Jangan terlalu banyak itu
Manado bilang huangango dan segala macam gitu, kira-kira begitu, ya tak? Iya, betul. Nah, Pak Weni itu juga dikenal masyarakat cepat tanggap, cepat respon terhadap keluhan masyarakat. Banyak aspirasi yang datang, cepat ditanggapi. Apa karena perjalanan Pak Weni sendiri seperti itu? Ya, yang memang mengilhaminya. Memang sudah jadi karakter saya, dilatih karena saya pernah kerja di banyak perusahaan, dikasih tanggung jawab, naik level dari bawah sampai di tingkat atas. Jadi saya mengalami pengalaman dan pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari saya untuk bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab dan sangat pro terhadap keadaan di sekitar. Sehubungan saya dengan jabatan saya sebagai DPR. Iya. Jadi ya, memang harus begitu seorang anggota DPR, harus mampu menyerap aspirasi rakyat dan mampu mencarikan solusi untuk itu. Kalau bukan, orang tuh decision maker, orang usulkan ke yang lain yang tingkatan yang lebih tinggi yang mengambil keputusan untuk itu. Soal hasil apapun keputusan, tapi orang sudah menjalankan tugas sudah dengan berusaha baik. ya. Itu saja tugas seorang DPR, dan kepada teman-teman anggota DPR saya mengharapkan demikian. Ambil contoh saat Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon itu diputus kontraknya oleh BPJS. Iya. Yang rugi adalah masyarakat Tomohon. Betul. Nah, pada saat itu kurang kepedulian dari yang lain. Saya tidak mau yang lain itu siapa-siapa. Iya. Nanti Bapak yang menilai. Iya. Mau pemerintah, mau ini, mau itu, yang urusan. Yang rugi masyarakat sudah ada 2 bulan, ini rumah sakit sudah 90 tahun beroperasi. Orang belum lahir tuh rumah sakit Sudah ada, ya. Luar biasa. Saya hanya menerima aspirasi melalui WhatsApp dan saya tindak lanjuti. Itu bukan kewenangan saya, tapi saya mencari siapa pengambil keputusan di atas. Untuk itu. Saya menyampaikan, kebetulan saya menyampaikan ke Pak seorang yang bernama Oli Dondokambe, kasusnya begini-begini. Pak Oli menugaskan saya, kau mau jalan atas nama gubernur, pergi ketemu ke Deputi BPJS. Tolong sampaikan, kalau ada kekurangan Rumah Sakit Gunung Maria, lengkapi. Kalau ada arogansi dari BPJS, tolong jangan. Tolong kerjasama ini segera dijalankan. Karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak dalam situasi juga COVID-19. Betul. Nah, akibat saya punya pendekatan, personal approach, dan mampu memberikan keyakinan ke mereka. Dengan catatan ada embel-embel. Apabila dalam jangka waktu tertentu kalian tidak mampu menolong orang di Sulawesi Utara, kami akan mengusulkan kalian semua dipindah. Ya? Iya. Tapi yang bicara saya, karena saya mungkin track recordnya, apa yang saya janjikan selalu tidak pernah saya menambah-nambah. Oleh sebab itu, karena akibat ketemu itu, maka Rumah Sakit Gunung Maria pun dibuka. Bulan November. Setelah itu, mau masuki COVID. Yang untung siapa? Masyarakat. Saya pun mencari bantuan ventilator untuk rumah sakit. Yang untung siapa? Masyarakat lagi. Bukan saya. Yang untung masyarakat. Oleh sebab itu saya ingin berpesan kepada teman-teman yang di DPR yang sudah bekerja baik, agar supaya tambah baik lagi. Kalau itu segera menyerap aspirasi masyarakat, karena keadaan sekarang so berbeda dengan keadaan 10 tahun lalu. Itu orang so hidup dalam dunia yang serba susah mencari, susah segala-galanya. Diperlukan efisiensi dan integritas dan komitmen yang tinggi agar supaya semua dapat berjalan dengan baik. Itu saja. Mantap, menarik sekali. Pak Weni bincang-bincang, kita lanjutkan lagi setelah jeda. Oke, terima kasih. Tribuners, bincang-bincang Terima kasih. kita lanjutkan lagi tentu setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana.